Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita akan mensyukuri akan kasih Tuhan itu dengan kita merenungkan melalui pujian Bapa Surgawi. Mari kita bersama, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih dan setia Bapa yang setiap kali kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami datang, kami memasuki akan hadirat-Mu. Kami percaya Bapa, bukanlah suatu kebetulan kami boleh ada untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberkati akan persekutuan pagi ini ya Bapa, dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Engkau memimpinnya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami percaya Bapa, di dalam kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu ya Bapa, kami memperoleh berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ratapan 3 ayatnya yang ke-21 dan ke-22. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya.
Firman Tuhan saya beri judul Asa Hidup Supaya Tidak Putus Asa. Konon seorang bapak bekerja sebagai penebang pohon di suatu perusahaan. Hari pertama ia dapat menebang 8 batang pohon besar. Majikan senang dan memberi pujian, katanya, "Saya kagum dengan kemampuanmu menebang pohon. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu." Termotivasi pujian, keesokan harinya penebang bekerja lebih keras, tetapi hasilnya hanya dapat menebang 7 batang pohon. Hari ketiga ia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Bahkan makin hari semakin sedikit pohon yang ditebang. Sepertinya aku kehilangan kemampuan dan kekuatan. Bagaimana aku mempertanggungjawabkannya kepada majikan? Bagaimana aku tetap produktif? Pikir sang penebang. Dengan perasaan malu, dia menemui majikan, minta maaf atas hasil kerja yang tidak maksimal dan semakin menurun. Sang majikan pun bertanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Sepertinya tidak punya waktu untuk itu. Saya sibuk setiap hari, harus menebang pohon dari pagi hingga petang," kata sang penebang. "Itulah masalahnya. Ingat hari pertama kamu kerja. Dengan kapak baru dan terasa, kamu bisa menebang 8 pohon. Hari berikutnya dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu hasilnya, semakin menurun. Sesibuk apapun, hendaklah meluangkan waktu untuk mengasah kapak, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Mulailah mengasah kapakmu sebelum bekerja," pesan sang majikan. Sang penebang pun makin mengerti perlunya mengasah kapak. Acap kali kita bekerja seperti itu. Terjebak dalam rutinitas, terpola, demikian sibuk, sehingga lupa membagi waktu untuk mengasah, dan mengisi hal-hal baru agar tetap bugar. Bertambah pengetahuan, semakin luas wawasan, dan makin dalam iman. Dengan ritme yang bervariasi dan teratur, kehidupan akan menjadi dinamis, berwawasan selalu baru. Kembali lagi firman-Nya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Ratapan 3 ayatnya yang 21 sampai dengan 22. Amin.
hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati. Hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati. Hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Bapa. Biarlah hidup kami ya Bapa tidak ditekan oleh berbagai rutinitas, tetapi kami melupakan ataupun kami mengabaikan akan apa yang seharusnya kami lakukan untuk lebih melihat hal-hal yang baik di kehidupan kami ya Bapa. Bapa, biarlah kami memaknai akan arti hidup yang Tuhan berikan, yaitu setiap hari. Hidup bukan karena hari, tetapi hidup karena arti.
Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk setiap saudara kami ya Bapa. Kami teringat akan setiap saudara kami ya Bapa yang sedang terbaring sakit ataupun sedang dalam perawatan khusus ya Bapa, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit ya Bapa. Kiranya Engkau menolong, Engkau hadir ya Bapa, Engkau menolong, Engkau menghiburkan, bahkan Engkau memberikan kekuatan baru ya Bapa bagi setiap saudara kami ini ya Bapa, untuk melihat bahwa Bapa itu sungguh mengasihi mereka. Bapa selalu ada bersama mereka, Bapa pun menyertai mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh ya Bapa punya pengharapan yang luar biasa ya Bapa di dalam keadaan mereka ya Bapa. Begitupun ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami ya Bapa yang masuk di dalam lanjut usia ya Bapa. Kiranya Engkau pun menolong mereka ya Bapa di dalam lanjut usia mereka ya Bapa. Engkau hadir di tengah mereka ya Bapa. Engkau pun memberikan kasih-Mu ya Bapa bagi mereka, sehingga mereka melihat bahwa setiap hari itu pertolongan Bapa begitu luar biasa bagi kehidupan mereka. Engkau pun menolong setiap keluarga ya Bapa yang turut serta baik merawat ataupun menjagai setiap keluarga kami ya Bapa, saudara kami ya Bapa yang lanjut usia ya Bapa. Engkau memberikan selalu kekuatan dan selalu ada pengharapan yang luar biasa di dalammu ya Bapa, bahwa semuanya itu baik adanya. Begitupun ya Bapa, kami mau berdoa ya Bapa untuk pemerintahan bangsa ini ya Bapa. Kami berterima kasih ya Bapa untuk pemerintahan bangsa ini ya Bapa. Kami boleh melewati ya Bapa masa virus corona ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau semakin memulihkan keadaan daripada bangsa kami ini ya Bapa, menjadi jauh lebih baik ya Bapa, dan melihat Bapa dengan lebih optimis ya Bapa akan hari esok yang lebih baik ya Bapa. Dan kami tidak pernah takut ya Bapa akan keadaan krisis yang sedang terjadi ya Bapa di berbagai belahan dunia ya Bapa. Kami juga meminta kepadamu ya Bapa, di dalam berbagai kebijakan yang pemerintah keluarkan ya Bapa, sebenarnya itu untuk mensejahterakan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu belajar taat dan turut ya Bapa dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ya Bapa. Bapa, kami pun berdoa ya Bapa, persiapan untuk nanti tahun 2024, tahun politik ya Bapa, kiranya Engkau pun menolong ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau pasti ya Bapa memberikan yang terbaik bagi pimpinan bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk kota kami Surabaya ya Bapa, kiranya Engkau pun menolong kota kami Surabaya ya Bapa, khususnya kepada wali kota kami ya Bapa, Engkau menolong ya Bapa. Begitupun dengan badan legislatifnya, DPRD-nya ya Bapa, dan semua ya Bapa perangkat pimpinan di dalam kota ini, baik itu dari RT, RW, bahkan sampai kelurahan, kecamatan, sampai dengan wali kota ya Bapak. Engkau memimpinnya ya Bapak, sehingga sungguhlah kota ini ya Bapak, Engkau berkati ya Bapak. Bapak, kami pun berdoa ya Bapak untuk gereja kami ya Bapak. Di dalam persiapan untuk masa Prapaskah ya Bapak, acara-acaranya ya Bapak, ibadahnya ya Bapak, Engkau tolong ya Bapak, sehingga ya Bapak bukan karena kekuatan kami tetapi karena Bapak lah yang kami muliakan. Begitupun juga ya Bapak, kami berdoa untuk gembala jemaat kami ya Bapak, kebutuhan akan gembala jemaat kami ya Bapak, Engkau hadirkan ya Bapak gembala jemaat di gereja GKI Gayung Sari ini ya Bapak, yang sungguh ya Bapak, yang sungguh mempunyai hati hamba, yang sungguh mau melayani ya Bapak, sehingga sungguhlah ya Bapak, setiap hal boleh terjadi tapi ya Bapak, Engkau menolong gereja kami ya Bapak, sehingga gembala itu boleh ada di tengah kami ya Bapak. Engkau memberikan orang yang sungguh baik ya Bapak dan mengembalakan kami dengan baik ya Bapak. Begitupun ya Bapak, kami berdoa bagi para
penatua ya Bapa, majelis ya Bapa, kiranya Engkau menolong ya Bapa di dalam setiap hal yang dilakukan ya Bapa, sehingga setiap hal yang dilakukan pun tidak mendatangkan batu sandungan ya Bapa bagi setiap orang yang dilayani ya Bapa. Tetapi sungguhlah ya Bapa, kami menjadi penatua yang sungguh ya Bapa mempunyai hati hamba untuk bisa melayani dengan benar ya Bapa, seturut dengan kehendak. Begitupun juga Bapa di dalam persiapan untuk pemilihan majelis ya Bapa, kiranya Engkau menggerakkan ya Bapa jemaat simpatisan, aktivis simpatisan ya Bapa, agar mereka pun mau ya Bapa dan tergerak ya Bapa untuk bisa turut serta di dalam pelayanan kemajelisan ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk legalitas daripada gereja kami ya Bapa yang sudah cukup lama ya Bapa. Tapi kami percaya ya Bapa, sebenarnya tidak ada waktu yang lama ya Bapa. Karena kami percaya Bapa, waktu yang terbaik itu pasti ya Bapa akan terjadi, akan legalitas. Kami tahu ya Bapa, tidak kebetulan ada penghambat-penghambat. Tetapi melalui penghambat ini ya Bapa, semakin membuat kami percaya dan kami berserah ya Bapa kepada-Mu. Karena kami yakin ya Bapa, penghambat itu untuk mengajarkan kami, semakin menyatukan hati kami untuk mempercayakan kepada-Mu ya Bapa, bahwa Bapa akan memberikan jalan keluar yang semuanya itu ya Bapa yang terbaik. Melalui setiap peristiwa kami percaya Bapa, semuanya itu akan menjadi yang terbaik. Kami juga berdoa ya Bapa di dalam aktivitas gereja ini ya Bapa, baik itu komisi atau apapun juga ya Bapa, jemaat Bapa, kami merindukan menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan kehendak kami. Biarlah gereja ini bertumbuh dan berkembang itu karena Engkau sendiri ya Bapa yang mengajarkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami korban ya Bapa daripada bencana alam. Tidak hanya di Indonesia ya Bapa, banjir atau apapun itu ya Bapa, juga ada gempa di Papua ya Bapa, tapi juga ya Bapa di belahan dunia lain yaitu di Turki ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau hadir di tengah keadaan itu ya Bapa, Engkau menguatkan, Engkau memperlihatkan kasih-Mu ya Bapa kepada mereka dan menggerakkan begitu banyak orang ya Bapa turut serta ya Bapa membantu akan keadaan itu ya Bapa dan memulihkan akan keadaan itu ya Bapa. Kami sungguh berserah hanya ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa akan kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam pimpinan-Mu di teduh pagi ini dan di dalam doa kami. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.